Dirjen Darat dan jajaran, karena apapun dalam pandemi ini target bisa tercapai, terrealisasi. Ini saya lihat dari beberapa tahun, ada sih yang tahun 2020 realisasinya di bawah dari realisasi tahun 2019, tapi ini pun melebihi dari target. Kemudian 2021 juga bagus. Jadi menurut saya, melihat kondisi, saya lihat terminal susah, orang nggak masuk ke terminal, kemudian COVID gitu, ya mengapresiasi. Kemudian tetapi pasti harapannya ke depan ini PNBP bisa meningkat. Seperti tadi yang disampaikan oleh yang terdahulu, tentang odol, memang saya ingin menyampaikan dalam momen ini penting sekali untuk bisa diambil solusi dan tindakan-tindakan yang konkret gitu, karena kalau kita tidak segera ambil pasti akan berkepanjangan. Yang pertama, jalan cepat rusak gitu, anggaran kita masuk ke jalan, kemudian preservasi ini sangat tinggi dan rusak terus. Nah, pengusahanya untung, tapi untuk perbaikan jalannya itu kita yang harus berpikir. Maka dari itu jembatan timbang sebenarnya yang menjadi harapan untuk bisa cek armada-armada ini. Memang berapa tahun yang lalu menjadi tempat pungli juga, ini jadi dilema. Saya tahu sudah, ini undang-undang ini kan tahun 2008 kalau nggak salah, 2009. Itu jembatan timbang banyak sekali pungli, padahal di situ kalau memang mau dijalankan itu bisa menjadi sumber pendapatan, walaupun kita tidak berharap banyak masuk karena pasti akan merusak jalan gitu. Jadi kalau memang jembatan timbang ini bisa dijalankan kembali yang betul-betul gitu, Pak Dirjen mungkin bisa menambah gitu. Di sisi lain juga menjadi efek jerah kepada para armada yang melebihi muatan, tapi harus betul-betul sesuai dengan sanksi-sanksinya. Cuman memang saya juga tahu bahwa di jembatan timbang itu ada kekurangannya. Kalau barang-barangnya lebih kemudian harus diturunkan, juga gudang dan SDM-nya itu terbatas. Memang ini menjadi PR yang panjang untuk kita semua, khususnya di Dirjen Darat. Kemudian kecelakaan-kecelakaan yang terjadi oleh mobil-mobil juga, yang pertama mungkin oleh odol, kemudian yang kedua oleh tadi ujikir itu Pak, mobil-mobil yang harus dicek gitu. Apalagi di tanggal berapa itu kemarin, seperti yang disampaikan oleh Pak Sigit, 22 Februari kalau nggak salah, itu temanya adalah adanya itu tadi calo-calo yang ujikirnya bisa dipalsukan. Ini tidak hanya mengancam PNBP, tetapi juga bahaya sekali untuk keselamatan nyawa di jalan dan masyarakat. Jadi menurut saya perlu adanya evaluasi Pak Dirjen, evaluasi sistem bagaimana ujikir ini bisa dilakukan, tetapi yang tidak bisa dimanipulasi. Kalau kemudian banyak, saya nggak mau suudon gitu, tapi memang beredar bahwa yang sudah pensiun gitu mengerti celah-celahnya mana ini yang potensi bisa dimanipulasi, itu kan bahaya. Jadi perlu sekali ada evaluasi sistem apa yang bisa digunakan untuk mengurangi atau meniadakan celah-celah yang manipulasi itu. Kemudian Andalalin juga Pak, Andalalin itu bagus sekali. Saya tahu bahwa Dirjen Darat ini kalau langsung kepada Dirjen Darat, biaya Andalalin itu nggak terlalu mahal, tapi calonya itu Pak, calonya juga saya tahu luar biasa. Kalau resmi hanya berapa juta, tapi kalau lewat calo bisa puluhan bahkan ratusan juta. Ini bahaya juga Pak, kasihan pengusaha, jadi yang seharusnya bisa masuk itu tapi jadi bocor kemana-mana. Kemudian
lokasi-lokasi rawan juga perlu diperhatikan itu tadi Pak. Saya nggak panjang-panjang, cuman ingin mengingatkan tentang yang contohnya kecelakaan di Brebes itu Pak. Itu kan juga karena salah satunya odol. Jadi saya tahu Pak Budi udah jalan ke mana-mana gitu, usahanya sangat luar biasa, tapi memang butuh semangat terus sehingga ini bisa kecelakaan bisa diminimalisir, tetapi juga bisa meningkatkan pendapatan. Itu aja, tapi yang jelas saya mengapresiasi bahwa dalam kondisi pandemi ini bisa mencapai target. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Novi.